kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita pada hari ini Rabu 11 Agustus tahun 2021 yang diambil dari kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, umat Israel telah kembali ke Yerusalem setelah pembuangan dari Babel. Dan mereka memulai meletakkan batu dasar bait suci Allah. Akan tetapi, pembangunan itu tidak maju-maju. Dan kota tersebut masih tetap terlihat. Masih banyak reruntuhan bait suci Allah. Belum ada terlihat adanya pembangunan. Itu disebabkan karena orang Israel sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, yaitu membangun rumahnya masing-masing, sehingga mereka melupakan pembangunan bait Allah. Muncullah kata najis dalam firman Tuhan hari ini. Mereka mengingat kelalaian mereka tidak membangun bait Allah dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudaraku, mereka sampai ke Yerusalem tahun 538 sebelum Masehi. Dan segera mereka membangun pondasi, tetapi terhenti selama 18 tahun. Dan baru 5 tahun kemudian bangunan dan tembok Yerusalem selesai. Maka memakan waktu 23 tahun. Padahal sebenarnya bangunan bait Allah dapat diselesaikan dengan segera. Karena Raja Koreshi telah berjanji memberi fasilitas yang cukup besar untuk membangun bait Allah. Saudaraku, benarlah pengakuan Israel di dalam firman Tuhan ini. Mereka melalaikan firman Tuhan. Dan atas perilaku mereka sebagai orang najis dan juga kotor. Merasakan bahwa masa depan mereka suram dan layu seperti daun dan lenyap oleh karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita ingat kedatangan Ezra dan Nehemia, di sanalah kita lihat pemulihan kondisi kerohanian umat Tuhan dan pemerintahan pulih kembali. Saudaraku, demikian juga kita orang Kristen saat ini. Banyak yang sibuk mengerjakan urusan pribadi sendiri, mulai dari pagi hingga malam, tanpa memperhatikan apa yang menjadi suara Tuhan di dalam hidupnya. Kita pun seperti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tidak mau menjadi layu seperti daun dan menjadi lenyap. Karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang rohani. Seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yaitu selalu datang kepadanya dan taat akan panggilannya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita pun juga harus mengakui bahwa kita tidak berbeda dengan perilaku bangsa Israel dalam perjanjian lama. Sering keras kepala, tegar tengkuk, walaupun kita berulang kali dikasihi dan dikasihani Tuhan. Kita sering mengabaikan kehendak Tuhan dalam banyak hal. Contohnya,
mengabaikan kepentingan Tuhan dalam membangun jemaatnya, dalam persekutuan, dalam pemberitaan Injil, dan berdiakoni sosial. Hal ini perlu kita sadari dan harus merubah perilaku yang demikian, sehingga kita menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi ini. Kami naikkan ucapan syukur dan pujian kami di pagi yang indah ini. Karena Tuhan mengasihi kami dan belas kasihan-Mu yang tidak henti-hentinya Kau berikan bagi kami, agar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan di pagi ini Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami satu persatu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur buat firman-Mu yang menyapa hidup kami di hari ini, agar kami tidak selalu sibuk dengan urusan pribadi kami masing-masing, tanpa mau mendengar suara Tuhan yang sedang menuntut kami agar kami beroleh keselamatan. Tuhan, terkadang kami masih tegar tengkuk mengikuti keinginan daging kami, terutama untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan duniawi ini. Mampukan kami Tuhan untuk melawan kedagingan kami. Tetaplah Engkau membimbing kami dan menegur kami dengan tidak henti-hentinya, sehingga kami benar-benar beroleh keselamatan yang abadi daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan berat tentang perekonomian mereka di hari-hari pandemi ini, di mana mereka bergumul untuk menyekolahkan anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, maupun yang lainnya. Tuhan, topang iman mereka, agar mereka menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena apa yang kami butuhkan, sesungguhnya Engkau sudah terlebih dahulu menyediakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.